Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Berulang dan berulang saya menyampaikan uluk salam saya yang tentunya masih asing terdengar bagi bangsa ini ya. Mengapa demikian? Karena bangsa ini memang saya katakan seolah-olah dan bahkan kasus nyatanya punya jati diri tapi tidak mau ngungalke jati diri. Sehingga saya perlu menggali lebih jauh bahwa seorang kepala negara saja, saya tidak mengatakan Pak Jokowi ya, itu dari dulu kala, dari mulai Airlangga, bahkan sampai Kutai Kartanegara, terus Tarumanegara, terus sebelumnya ada Salokanegara, sampai dengan ke Mataram Sanjaya, sampai dengan Mataram Panembahan Senopati, Singosari, lalu Kahuripan, Airlangga yang konon ceritanya menjadi negara yang besar dan pula punya Empu Barada, itu pun belum pernah ngungalke uluk salam sehingga sampai sekarang masih kebingungan. Seperti kita dengarkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam, rampet KB yang terakhir Rahayu. Dan berulang kali saya mengatakan kemungkinan besar banyak yang tidak tahu apa arti dan makna Rahayu. Sehingga saya mengungkapkan bahwa seyogianya, bukan keharusan, seyogianya atau semestinya, bukan harus. Kita itu bisa ngungalke jati diri yaitu Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Bahkan kata hajat-hajate leluhur Nusantara pun masih terasa asing ya, artinya tidak secara terang-terangan kita memilih kepala desa kecilnya nuhuni hajat-hajate leluhur desa Sampang, ini nggak ada. Lalu memilih presiden nuhuni hajat-hajate leluhur Indonesia, nggak ada ya, karena mungkin kita kurang bisa menggali. Sehingga saya melontarkan bahwa Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia yang sering saya ungkapkan dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Kita saling menjunjung kemuliaan manusia, di mana manusia mesti melakoni pri kemanusiaannya, jangan melakoni pri kehewanan atau yang lainnya lah. Saya akan mengulas sekarang itu lagi agak trending topik cara nunya itu dentuman Sumeneb. Nah, menurut saya BMKG apa yang terkait dan sebagainya ini juga belum bisa memberikan kepastian. Karena ini sebuah keelokan atau keunikan. Namun kalau dikaitkan dengan saya kemarin membuat konten bahwasanya reformasi ini telah usang dan lalu mesti diganti dengan resolusi. Yang keduanya adalah resonansi. Lah, yang ketiganya adalah rekonsiliasi. Lah, ini resolusi itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan, resolusi itu ya usulan dari masyarakat tingkat bawah, di mana tanggung jawabmu, hai kepala desa, di mana tanggung jawabmu, hai bupati, di mana tanggung jawabmu, hai presiden, hai gubernur, hai kiai. Lah, ini seolah-olah rakyat ini kan menjadi objek, tidak pernah menjadi subjek yang konon ceritanya, mohon maaf ya, masyarakat ini adalah juragan atau pejabat ini sebagai pelayan, namun kasus nyatanya semua minta dilayani. Lah, sekarang kelihatannya iya, kepala desa dipanggil sama bupati, oh izin, tapi ujung-ujungnya kepala desanya bingung dan ujung-ujungnya narik lagi ke masyarakat. Kalau boleh kita fair, mohon maaf ya, sekarang masyarakat itu sudah kebingungan, banyaknya tarikan dari mulai tarikan negara sampai dengan tarikan agama. Saya tidak menjelekkan agama, apalagi saya anti agama. Saya salut dengan agama, dan saya pun orang yang taruhlah beragama, karena di KTP saya Islam. Namun saya aslinya adalah
berbudi pekerti luhur atau ajaran budi atau ageman budi. Ini harus fair saya mengatakan, karena mengapa? Manakala KTP saya nggak Islam sekarang atau tidak beragama, nanti saya langsung ditung, wah bahwa itu orang yang menyembah berhala, animisme, dinamisme, musyrik dan sebagainya. Ya murih ngenaki syarat kalau bahasa Jawa, saya dalam KTP agamanya Islam. Namun tindakan saya cenderung pada keluhuran Jawa yang mesti kita angkat, kita junjung dhuwur lan mendem jero marang keluhuran bangsa kita, bukan keluhuran bangsa asing. Sekarang bangsa ini kan sedang menjunjung keluhuran bangsa asing. Ya, kasus nyatanya sekarang orang berangkat haji nunggu 20 tahun, 15 tahun dia masih tetap mendaftar. Namun hajat-hajat leluhur Nusantara atau hajat-hajat leluhur desa terkesampingkan lah, termasuk kayak saya ini majunya hanya maju karena niat, dan saya bagaimana berupaya agar emangnya hajat-hajat leluhur Nusantara ini nggak perlu finansial, nggak perlu perangkat lahir batin, tentunya perlu. Namun saya kalau mengeluh terlalu berlebihan, tentunya wah, ya sekarang intinya saya melakoni sendiri. Saya akan mengatakan bahwasanya sesuai dengan petunjuk, saya telah mengatakan reformasi ini telah usang. Semestinya diganti dengan resolusi, resonansi lah. Resonansi, kalau resolusi ini usulan, resonansi ini adalah getaran yang menggetarkan yang lain. Nah, ini getaran yang menggetarkan yang lain, tentunya getaran ini akan berdampak karena dicari, walaupun BMKG telah menyatakan bahwasanya di dalamnya ini ada unsur tanah yang terlalu pekat dan sebagainya, namun kasus nyatanya secara lugas tidak bisa memberikan keterangan yang nyata. Lah, saya akan mengulas bahwa getaran Sumeneb ini adalah resonansi, getaran yang akan menggetarkan. Menggetarkan di sini bisa jadi bisa menimbulkan sebuah, kalau saya mengatakan revolusi mungkin berlebihan ya. Getaran yang lain mungkin akan berdampak kepada masyarakat, mungkin jiwa panas yang membara, atau mungkin suatu pertanda bahwasanya akan ada apa Indonesia. Mengapa saya katakan Indonesia? Karena berdirinya kerajaan Majapahit tidak lepas dari Trah Madura. Trah Madura yang termaksud adalah Arya Wiraraja sebagai Arya Rakyan Mantra Wiraraja. Lah, Rakyan Mantra Wiraraja ini tentunya kalau secara garis besar tentunya punya mantra dong. Mantra Rakyan Arya Wiraraja lah. Mantra inilah mungkin yang akan berdampak, berefek yang baik disadari maupun tidak akan berdampak kepada perilaku bangsa kita yang nantinya bisa jadi yang saya tambahkan adalah yang baik, namun bisa jadi akan membabi butanya masyarakat bawah karena merasa tidak mohon maaf, tidak diperlakukan secara manusiawi, karena himpitan kapitalisme ini sudah mengubah mentalitas bangsa kita. Sekali lagi, himpitan kapitalisme seperti di depan saya katakan bahwasanya sekarang masyarakat sudah terlampau berat tarikan negara dan tarikan agama. Kalau agama, mohon maaf, setahun Rajab, kalau Islam ya Rajaban, mulut-mulutan, Idul Adha, Idul Fitri. Emang ini nggak keluar ruang. Sekarang ditambah lagi mungkin, mohon maaf, dengan kata mungkin, lalu ditambah lagi dengan haul mungkin, ditambah lagi yang lain-lain, ya niscaya masyarakat ini kita harus paham sudah keberatan dengan tarikan, baik tarikan negara pajak maupun tarikan daripada agama lah. Saya mengatakan demikian, saya secara tegas, lugas dalam artian, mari kita hidup pakai hati. Artinya manakala tarikan ini selalu saja kita gencarkan, niscaya akan berdampak kepada membabi butanya masyarakat. Nah, kalau sudah membabi buta, apa daya apa boleh dikata, artinya kekuatan masyarakat soko guru pemerintahan ini ada rakyat ya. Manakala saka guru pemerintahan ini sudah lemah, niscaya negara ini akan lemah ya. Saya akan mengatakan intinya dentuman yang terjadi di Sumeneb kemungkinan adalah getaran atau resonansi daripada mantra Rakyan Arya Wiraraja yang mungkin akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Apalagi ini menjelang tahun politik pemilu, mungkin nanti akan ada efek lah. Efek ini tentunya saya mengendaki yang baik, namun efek terburuknya adalah membabi butanya masyarakat karena sudah terlampau berat karena sistem kapitalisme dan sistem amang-amang, iming-iming, dan omong-omong. Saya rasa demikian. Terima kasih.
sirap